Sekarang anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekarang anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom, kembali lagi kita di Rehat Renungan Hati Sehat. Sebelum kita merenungkan kebenaran di saat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, untuk waktu yang sungguh luar biasa kami nikmati bersamamu. Saat ini kami mau merenungkan bersama kebenaran firman-Mu ini. Urapi kami, seluruh kehidupan kami, layakan kami, sehingga firman-Mu ini menjadi kekuatan, mengubahkan kami dan menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan siap sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Pada kesempatan saat ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab yang terdapat di Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai yang ketiga. Lembaga Alkitab memberi judul Pergumulan dan Pengharapan. Saya memberikan judul pada saat ini Pembelaan Tuhan. Ayat yang pertama, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan saat ini kita belajar dalam Mazmur 73, seorang Asaf yang berasal dari suku Lewi. Dia adalah seorang pemimpin dalam membawa pujian kepada Allah. Di sini Asaf menaikkan syukurnya kepada Tuhan melalui pergumulannya dan pengharapannya kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini perkataan yang luar biasa, bahwa Asaf mengatakan bahwa Allah itu sangat baik kepada orang-orang yang tulus hatinya. Tetapi di ayat yang kedua ada yang bertolak belakang di sini. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, karena aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Di ayat pertama dikatakan bahwa Tuhan itu baik kepada mereka yang tulus hatinya. Tetapi di sisi lain, di ayat 2, bahkan ayat 3, di situ dikatakan dia cemburu kepada pembual-pembual, karena mereka seperti mereka orang-orang yang mujur. Pendengar yang terkasih, di saat kita mengalami suatu persoalan, di saat kita mengalami suatu fitnahan atau orang melakukan kita tidak baik, tetapi padahal kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah banyak menolong dia, tetapi orang itu sebaliknya melakukan sesuatu hal yang merugikan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Pada umumnya, orang berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini loh, si A, dia menyakiti saya loh Tuhan. Dia memfitnah saya loh Tuhan. Dia melakukan yang jahat loh kepada saya Tuhan. Kenapa dia seperti ini Tuhan? Dan kita berdoa pada umumnya manusia, alami. Berdoa pasti, semoga kamu mendapatkan sesuatu hal yang buruk. Kita ingin agar supaya Tuhan menjawab doa kita dengan orang itu mengalami penderitaan, supaya orang itu mendapatkan balasan dengan apa yang dia perbuat kepada kita. Itu banyak terjadi di lingkungan kita, bermasyarakat, berkeluarga, bahkan di jemaat sekalipun. Ada orang-orang yang belum memahami tentang kebenaran yang murni, sehingga di saat dia diperlakukan tidak menyenangkan, dia ingin membalas. Membalasnya secara rohani, seolah-olah itu rohani. Tuhan, kalau bisa Tuhan, hajar dia Tuhan. Dia terlalu jahat, dia terlalu melukai saya, bla 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 bla. Gitu. Kita merasa kita menjadi korban. Kita merasa kita orang yang paling harus dikasihani oleh Tuhan. Tetapi kebenaran pada saat ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Manusia ingin agar supaya kejahatan orang itu atau kejahatan siapapun itu harus dibalas,
harus langsung kelihatan. Bahkan kita melihat orang yang melakukan kejahatan sekalipun, mungkin yang tidak menyakiti kita, tetapi orang-orang di luar sana yang melakukan kejahatan, kelihatannya hidup mereka bahagia. Kehidupannya, hidup mereka adem ayem. Mereka kayak sepertinya semakin diberkati secara jasmani. Kelihatannya usahanya semakin berhasil, semakin sukses. Keluarganya aman-aman tuh gitu kan. Tetapi kenapa ya saya ini yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, mengikuti setiap petunjuk-petunjuk firman Tuhan, melakukan semuanya dengan penuh ketekunan, tetapi kok dibandingkan saya dengan orang yang jauh dari Tuhan, kenapa seperti itu? Jawabannya ternyata ada di Mazmur pasal 73 ini. Tuhan itu baik kepada orang yang tulus hatinya. Tetapi kebaikan Tuhan itu bukan seperti kebaikan yang dibayangkan oleh manusia. Kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Kalau kita baik kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, anak-anak kita akan selalu tidak mendapatkan halangan-halangan, gitu. Tidak ada masalah. Bukan seperti itu. Ternyata pembelaan Tuhan dalam hidup kita adalah pembelaan yang berbeda dengan cara pembelaan dunia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pembelaan Tuhan bagi kita, Tuhan membela kita kepada arah yang benar. Kalau Tuhan langsung membalaskan kejahatan kepada orang yang berbuat jahat, apa bedanya kita dengan orang jahat itu? Tetapi Tuhan yang suci, adil, mulia, cara berpikirnya tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti manusia yang mengotak-ngotakan gitu kan. Kalau dia baik, saya baik sama dia. Kalau dia jahat, tunggu dulu gitu kan. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Asaf merasakan dan dia melihat semua itu. Dia melihat bahwa kondisi keadaan orang di sekitarnya, bahkan sesuatu hal yang dia alami. Orang-orang yang bebal, orang-orang yang di sini dikatakan ayat 3, orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang jahat. Bisa dikatakan orang jahat. Dia cemburu. Kenapa? Karena sepertinya kemujuran ada di dalam diri orang-orang itu. Tetapi kita yang setia beribadah, kita yang selalu bertekun di dalam doa, mengucap syukur, berserah kepada Tuhan, sepertinya berbanding terbalik kehidupan kita dengan orang itu. Kenapa seperti itu? Ingat satu hal, bahwa Tuhan memberkati kita bukan hanya sekedar secara lahiriah. Tuhan memberkati kita secara rohani untuk memimpin kita kepada jalan setelah kematian. Banyak orang hanya sibuk memperkarakan kehidupannya semasa di dunia. Tetapi orang lupa untuk memperkarakan hidupnya kepada kehidupan kekekalan setelah kematian. Sehingga firman Tuhan di ayat yang ke-23, masih tetap di pasal 73 ayat 23, dikatakan di sana, "Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku." Ayat 24, "Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan." Luar biasa. Asaf melihat, pertama dia cemburu dengan pembual-pembual, dengan kemujuran-kemujuran orang fasik. Tetapi ternyata dia menyadari jalan-jalan Tuhan, pembelaan-pembelaan Tuhan berbeda dengan pembelaan-pembelaan manusia. Mungkin saat ini kita tidak ditolong Tuhan, sepertinya tidak ditolong Tuhan di saat kita mengalami masalah. Mungkin saat ini kita tidak ditolong Tuhan di saat kita diperhadapkan dengan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat firman Tuhan ini, kita mau berbenah diri dalam diri kita. Kita menyadari bahwa kita harus terarah kepada Tuhan. Dan kehidupan kita diubahkan semakin menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang tenang, pribadi yang tekun, terus belajar. Itu suatu berkat yang abadi.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini meneguhkan kita. Di ayat yang ke-26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Perkataan yang luar biasa yang keluar dari mulut seorang Asaf, yang dia menyadari bahwa sikap dia pada ayat-ayat pertama, ayat yang kedua dan ketiga itu salah. Ternyata kebahagiaannya, hartanya, kehidupannya, di saat dia mengalami tantangan, mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, ternyata berkat yang abadi itu tetap menjadi bagiannya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita semuanya hanya berfokus kepada Allah. Sehingga apapun yang saat ini sedang diperhadapkan dalam hidup kita, atau bahkan saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dengan orang lain, mari jangan kita mempersalahkan keadaan, jangan kita mempersalahkan orang itu, tapi kita melihat semuanya itu dari sudut pandang Tuhan. Kita mengoreksi diri kita. Mungkin dalam hal ini mungkin kita tidak salah, tetapi ada bagian-bagian mana yang ingin Tuhan ubah dalam hidup kita melalui hal itu. Gitu kan? Kita dirugikan, kita ditipu, kita dihianati, bahkan mengalami sakit penyakit. Ingat satu hal, bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan Allahku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ungkapan yang sungguh luar biasa, ungkapan yang meneguhkan jiwa dan menuntun kita untuk tetap percaya, berharap dalam situasi terpuruk sekalipun bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan selalu membela kita dengan cara Tuhan, bukan dengan cara yang kita inginkan. Ayat yang terakhir, ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan saya secara pribadi, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya jaminan hidup kita. Hanya Tuhan tempat satu-satunya tempat perlindungan yang aman bagi kita. Karena itu, mari mulai saat ini kita belajar merespon setiap hal yang kita alami dan kita bawa kepada Tuhan. Kita jangan atur Tuhan untuk membela kita, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah pembelaan Tuhan yang sempurna nyata atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini cara berpikir kami salah. Bagaimana pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, Engkau terus mengurapi kami. Berikan pengertian-pengertian yang benar tentang kebenaran-Mu yang benar ini Tuhan. Sehingga dalam setiap situasi, kondisi apapun Tuhan, kami tidak menyalahkan keadaan. Kami tidak menyalahkan orang-orang yang mujur di sekitaran kami. Kami tidak menyalahkan orang-orang fasik yang kelihatannya hidup mereka bahagia. Tetapi kami semakin membawa diri kami kepadamu, semakin mengarahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Sehingga kebahagiaan sejati, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan dari Tuhan benar-benar menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kami yang kekal, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.